Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirazian Fadila dengan NIM 220423. Di sini saya ingin menjelaskan step by step bagaimana membuat aturan dalam lembaran. Nah, pembahasan ini merupakan bagian dari pertemuan 10 dalam tugas mata kuliah aplikasi komputer administrasi dengan dosen pengampu Bu Yulia Selina. Dan langsung saja di sini sudah terdapat beberapa slide contohnya mengenai aturan dalam lembaran ini, dan untuk membuat ini kita memerlukan aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, langsung saja kita akan membuka aplikasinya. Dan untuk memudahkan kita akan membelah dua layarnya atau membaginya dengan contoh. Nah, sudah. Nah, langsung saja di sini sudah terdapat contohnya, dan seperti yang kita lihat terdapat desain, dan kita akan membuatnya dengan hal yang sama. Untuk membuat desain tersebut kita memerlukan shape. Untuk membuat shape, untuk memilih shape kita klik insert, lalu illustration dan shapes. Dan untuk shape seperti itu kita akan memilih L shape. Lalu kita akan menyesuaikannya saja. Nah, di sini dapat kita lihat ya, di sini kita akan membuat posisinya menjadi terbalik sesuai dengan contoh. Dan untuk itu kita memerlukan size, maaf, arrange, lalu memilih rotate dan flip vertikal. Nah, lalu di sini kita bisa menyesuaikannya saja. Sudah, dan kita akan mengubah warnanya menjadi shape dengan menggunakan shape fill, dan mengubah warnanya menjadi ini, dan outline-nya dengan warna yang sama juga tentunya. Nah, di sini dapat judul dan kita akan membuat judulnya. Nah, kita akan menyesuaikan font dan ukurannya dengan menggunakan font Berlin Sans. Dan ukuran fontnya menjadi 44 saja, menggunakan paragraf rata kiri. Dan kita akan menyesuaikannya. Nah, sudah selesai bagian judulnya, dan kita lanjut pada desain selanjutnya yang warna hitam ini. Kita memerlukan shape lagi, insert, illustration, dan shape. Dan kali ini kita menentukan bagian rectangles. Dan langsung saja. Nah, kita akan menyesuaikannya saja ya. Nah, di sini eh, kita memerlukan tambahan shape untuk bagian ujungnya yang berbentuk bulat. Memilih ini, oval, berbentuk oval ini. Kita sesuaikan. Dan kita akan mengubah warnanya menjadi warna hitam menggunakan shape fill, outline hitam juga, dan bagian shape ini hitam juga. Dan nah, kita sesuaikan saja supaya ukurannya sama ya.
Sudah, lanjut kita akan membuat bagian pilihan-pilihan ini menjadi kotak-kotak ini dan kita akan membuatnya dengan menggunakan shape lagi, menggunakan insert, illustration, dan shape. Dan kita mulai bagian rectangle ini, kita akan menyesuaikannya saja dan kita akan membuatnya menjadi 4 buah. Sudah, dan kita akan mengubah warnanya terlebih dahulu ya, menjadi warna, saya contoh saja, outline begitu, dan kita akan membuat efeknya, bagian bevel, lalu angel. Nah, sudah untuk membuat bagian tulisannya, kita memerlukan text box. Ukuran fontnya menjadi 36. Dan kita memerlukan lagi dan untuk cara cepatnya kita akan bisa Ctrl C dan Ctrl V ya. Dan Ctrl C lagi. Selesaikan. Dan sudah, pada slide 1 sudah selesai. Kita akan lanjut pada slide yang kedua. Dan terlihat pada slide-slide berikutnya memerlukan desain yang sama juga, dan agar mudah kita akan duplikat slide saja. Dan kita akan menghapus ini terlebih dahulu untuk slide yang kedua. Kita tidak membutuhkan ini. Nah, kita akan mengubah judulnya terlebih dahulu. Memerlukan text box lagi. Pada slide kedua ini kita membutuhkan bagian numbering atau bullets. Lanjut membuat.
Nah, kita akan menyesuaikan dengan ukuran fontnya jadi 36. Di sini terlihat gambar rumah pada ujung bagian kanan. Kita memerlukan shape lagi. Yang insert dalam bagian shape ini, kita scroll ke bawah lalu kita pilih action buttons yang home. Kita menyesuaikannya saja. Yang ini. Dan kita akan mengubah shape fill-nya dan outline-nya. Sudah. Lalu kita akan lanjut pada slide yang ketiga. Kita duplikat saja untuk mempermudah kita dan hanya perlu mengubah judulnya dan untuk mengubah teksnya kita hapus saja terlebih dahulu dan membuatnya. Sudah. Sudah selesai bagian slide yang ketiga dan kita akan lanjut pada slide selanjutnya, itu yang keempat. Kita perlu duplikat slide. Perlu mengubah judulnya lagi. Nah, di sini juga sudah terlihat slide 3-nya sudah selesai, slide 4-nya sudah selesai. Dan ini lanjut, kita lanjutkan pada slide yang terakhir. Nah, kita hanya perlu mengubah judulnya saja lagi. Dan kita akan mengubah bagian isinya.
Di sini sudah terlihat, sudah selesai 5 slide pada contoh. Dan sesuai dengan contoh, nah kita akan fullkan. Nah, kita akan membuat bagian full screen-nya. Nah, di sini sudah selesai. Saya membuat atau menjelaskan bagaimana step by step membuat tugas pada pertemuan 10 ini, dan akan saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.